kalian meninggalkan asrama. Iya, apa aku punya salah? Aku bisa memperbaikinya. Kami nggak mau tinggal dengan orang NPD sepertimu. Ayo bersihin asrama, asramanya kotor banget. Kamu tahu kenapa asramanya kotor? Itu karena kalian selalu lupa buat bersihin asrama. Untungnya aku kasih tahu. Hei, jangan diem aja. Sana, bantuin Tasya juga. Pola pikirnya aneh banget. Nina, asramamu juara pertama lomba kebersihan. Hebat, itu semua berkat aku. Kalian nggak tahu aja, Tasya, Nita, dan Linda itu nggak akan gerak kalau aku nggak nyuruh. Nggak nyangka kayak gitu, padahal kelihatannya enggak ya. Padahal aku mau ngejar Nita. Lupakan aja deh. Jangan bicara buruk tentang teman sekamarku ya. Kamu masih aja baik. Tada, tas baru ya? Bagus, itu pasti mahal. Kamu kaya banget. Apa cuma aku yang mikir tas mahal itu cuma buang-buang uang? Makanya aku nggak pernah mau beli. Kamu nggak beli karena kamu nggak mampu kan? Kata siapa? Aku punya banyak di rumah. Model kayak gitu emang udah norak, iya kan? Lu lagi, biarin aja. Wah, Tasya, bukannya ini tasmu? Astaga, dia pasti lupa mengecualikan kita. Dia keterlaluan banget ya. Gina, kalau habis keramas itu rontokan rambutmu dibersihin. Airnya jadi mampet tahu. Nita, lihat Tasya nyalain aku lagi cuma karena rambutku tebal. Makanya rontokan itu buang di tempat sampah. Iya, gara-gara kamu saluran air jadi tersumbat. Jadi maksudnya kalian nyalain aku? Kami cuma mau kamu bersihin bekas rambutmu. Pasti karena rambutku lebih tebal, makanya kalian mau nyalain aku. Oh, aku tahu. Karena kalian gak suka sama aku, kalian mengucilkan aku. Kamulah yang nyebabin masalah dan kami udah gak tahan. Kalian yang gak bisa mengerti teman sekamar dan kalian malah nyalain aku. Sudah-sudah, kalau udah NPD, dia gak akan sadar diri. Ayo pergi. Apa yang kamu lakukan kalau temanmu mengucilkanmu? Nita udah bangun. Lihat deh, makanan ini enak banget. Kamu makan lagi. Perasaan makan terus tiap hari. Badanmu jadi makin gemuk. Hati-hati aja gak bisa dapet pacar. Aku gak gendut kok. Menurut kalian bagus gak? Bagus? Baju apa sih itu? Kenapa kamu malah beli baju yang modelnya aneh banget? Aduh, bener-bener gak enak buat dilihat. Tasya, ayo kita belanja. Ujian udah dekat, aku mau belajar. Jangan bercanda deh. Emang kamu bisa apa? Pengetahuanmu kan sedikit. Udahlah, kamu gak usah pura-pura belajar. Kenapa kamu selalu ngeremehin aku? Kapan aku ngeremehin? Itu kan kenyataan. Kamu baperan banget sih. Aku kan mengingatkanmu. Lain kali aku gak akan ngingetin kamu lagi. Baik, itu saja informasi kompetisi. Telah selesai. Ayo Tasya, Nita dan Caca pasti nungguin kita. Mau kemana? Nita ngundang kita makan malam buat ulang tahunnya. Kamu nggak tahu? Dia pasti udah di restoran sama Caca. Aku nggak tahu. Oh, dia mungkin lupa. Ayo bareng sama aku. Oke, nanti aku beli hadiah sekalian. Selamat ulang tahun ya, Nita. Si Nisha mana kok belum datang? Kenapa nggak ngundang Tasya? Lumayan kan bisa dapet tambahan hadiah. Aku nggak butuh hadiahnya. Seleranya kan jelek banget. Buat apa? Kasihkan buat dia ya. Aku pergi dulu. Ini, aku nggak makan. Michelle. Di sini ternyata. Lihat gimana gambaranku. Bagus, tapi kenapa Nita selalu ngeremehin aku? Dia bilang aku nggak bisa ini dan itu. Emang ada orang yang ingin merasa lebih baik dengan merendahkan orang lain. Abaikan aja dia. Kamu mau ikut kompetisi sama aku nggak? Kamu kan sangat berbakat. Ternyata aku juga bisa dianggap berbakat. Tapi itu butuh 3 orang. Ayo kita cari kelas lain. Atau ada yang mau ikut? Oke. Halo, aku Manda. Halo, aku Tasya dan ini Michelle. Tasya, kamu kelihatan cantik, sangat paham soal gaya. Pasti kita akan menang. Ternyata styleku lumayan. Ayo semangat. Semangat. Aku merevisi gambarnya lagi. Lihat deh. Ini sangat bagus. Kalian lapar kan? Ayo makan dulu. Tasya, setiap kamu pesan makanan pasti sangat enak. Iya kan, selain yang dia tuh bagus. Ternyata aku juga bisa dipuji soal makanan. Tasya, desain gambar kita nggak terpilih ya? Kita menang. Benarkah? Itu hebat. Manda udah pesan restoran. Ayo kita rayakan. Apa yang dibikin sama juri itu? Bisa-bisanya gambar kayak gitu aja menang. Abaikan dia. Jauhi teman yang membuatmu merasa rendah diri. Teman sejati akan membuatmu merasa percaya diri. Tasya selalu dapat beasiswa. Jangan-jangan dia punya hubungan lagi sama guru. Pastinya. Dia pasti sudah menyuap guru. Ngomong kosong apa itu? Aku akan marahin mereka. Sudah, biarkan saja. Kamu gak marah mereka memfitnahmu? Biarkan saja. Yang penting aku tahu aku gak salah. Di mana ya kalungku? Tasya, kamu pernah lihat kalung yang di atas ranjang? Enggak, mungkin jatuh di kolong. Cari dengan teliti. Terus kenapa kalungmu bisa sama persis dengan yang hilang? Ini aku beli sendiri. Kalau nggak percaya, ini notanya. Ini pasti palsu. Kalungku baru hilang, kamu langsung punya yang sama persis. Gak nyangka ternyata kamu orang kayak gitu. Tasya mencuri. Tasya, kapan kamu balikin kalungnya Nita? Harusnya beli sendiri, jangan ngambil punya orang lain. Aku beli kalung itu sendiri, tapi mereka malah memfitnahku. Terus siapa yang salah kalau bukan kamu? Apa gunanya nilai bagus kalau karaktermu buruk? Tasya, Nita, datang ke ruangan saya.
Tasya, kejadian ini dampaknya sangat buruk. Beasiswamu bisa saja dicabut. Tapi saya tidak mencuri. Kalau gitu buktikan. Kenapa aku harus membuktikan yang nggak aku lakukan? Kalau nggak bisa berarti kamu yang mencurinya. Pak, pesen mie ayam 1. Oke. Kamu, udah bayar belum? Sudah. Sudah. Kalau gitu mana buktinya? Yang ragu memberikan bukti. Kalau nggak ada buktinya, itu fitnah. Sudah. Maaf ya. Yang ragu memberikan bukti. Aku mengerti, makasih ya. Masih punya wajah buat kesini. Dasar gak tahu malu. Kamu bilang aku yang mencuri kalungmu. Kamu bisa membuktikan aku yang mencurinya. Emang masih perlu bukti? Kalau nggak ada buktinya itu berarti fitnah. Aku akan telepon polisi. Hei jangan. Kami cuma bercanda kok. Kami cuma nggak mau kamu dapat beasiswa. Sudah aku rekam. Ini akan menjadi bukti. Gimana ini? Mereka tuh sudah keterlaluan. Nggak perlu menjelaskan diri sendiri. Karena biasanya itu nggak berguna. Yang mendapat beasiswa masih Tasya semester ini. Bu guru, saya tidak mau menerimanya. Kenapa? Kamu pantas karena nilaimu bagus. Nita dan Lina bilang saya mendapat beasiswa karena menyuap guru. Jika mereka punya bukti, saya tidak akan menerimanya. Bagaimana? Kalian punya bukti? Bu guru, kami cuma bercanda kok. Kalian, tulis semua evaluasi materi. Lain kali, tanggung jawab dengan perkataan kalian. Baik, Bu. Yang paling layak mendapat beasiswa masih Tasya. Coba tebak, aku lihat apa di supermarket? Apa? Suami istri bertengkar sampai suaminya menangis. Berarti istrinya pinter berantem. Tasya, emang kamu gak capek ngobrol terus sama Michelle setiap hari? Michelle emang banyak bicara. Iya kan, bosan banget dengerin dia ngomong. Aku pura-pura gak denger aja. Tapi ya gak perlu pura-pura tuli kan? Oh, di sebelah kampus ada toko kue baru, tapi aku belum tahu enak atau enggak. Kapan-kapan kita coba yuk beli di sana. Michelle, kemarin kamu bilang ada toko kue baru kan? Nih aku beliin. Enak. Linda, ayo coba. 2 hari lagi ulang tahunnya Michelle. Ayo kita bikin kejutan buat dia. Oke, dia aja nggak inisiatif, mending kita pura-pura aja nggak tahu buat apa buang-buang uang. Yang gitu kita teman sekamar. Pokoknya aku nggak ikut. Kalau gitu, ayo kita pesan restorannya. Di sini pasti enak makanannya. Selamat ulang tahun. Dinda, kamu udah bersih-bersih hari ini. Ayo kita bersihin bareng. Aku kasih tahu. Berisik banget sih. Ada apa? Barusan aku dapat kisih buat ujian bahasa. Aku minta dong. Sini, aku kasih tahu. Yang pertama itu, hasil ujian udah keluar. Ayo periksa. Wah, bagus. Nilai aku meningkat banyak banget. Kalian bertiga nyontek kan? Gimana bisa nilai kalian bagus? Jangan nuduh kita dong kalau nilaimu jelek. Kita dapat materi kisi-kisi, terus kita belajar bersama. Apa salahnya? Kapan kalian bilang dapat kisi-kisi? Kok aku nggak tahu? Karena setiap temanmu ngomong, kamu pasti pura-pura nggak dengar. Makanya nggak tahu yang penting. Pura-pura tuli pada teman, itu berarti kamu tidak menghormati temanmu. Hasil pemungutan suara ketua kelas, Nita 10, Tasya 9, Manda 3. Jadi, Tunggu, Pak Guru, saya belum memilih. Pak, hasil pemungutan suara kan sudah keluar, jadi dia sudah tidak bisa. Tapi tadi aku ngeprint buat tugas kita. Itu urusanmu. Hasil pemilihan itu dilihat dari hasilnya, bukan prosesnya. Karena kamu telat, jadi ya udah nggak bisa milih. apa yang dibilang Nita itu benar? Duduk dulu. Padahal aku mau milih kamu. Gak apa-apa, selagi yang terpilih bisa bertanggung jawab, itu sama aja. Jadi ketua kelas terpilih adalah Nita. Mirna, kenapa kamu belum menyerahkan surat pengajuan beasiswa? Aku nggak bisa pakai komputer jadi belum aku isi. Udah jadi mahasiswa tapi belum bisa pakai komputer. Aku nggak punya uang buat beli laptop jadi. Kan bisa nabung. Gak ngerti deh, udah jadi mahasiswa tapi belum bisa pakai komputer. Nanti perusahaan mana yang mau menerima kamu? Jangan bilang gitu, gak semua orang kondisinya baik. Coba kamu lihat kondisinya Mirna. Buat apa? Aku cuma menganalisis masalah secara objektif. Masalahmu ya urus sendirilah. Kamu jangan dengerin Nita ya. Sini aku ajarin memakai laptop. Tasya, Lili, aku disuruh guru membentuk tim untuk kompetisi kewirausahaan. Kalian berdua ikut ya. Bisa nggak kamu nambahin aku? Ini kan buat perwakilan kampus. Dan kamu sendiri belum bisa pakai komputer. Takutnya nanti malah nyusahin tim lagi. Nanti pasti ada kesempatan yang lain. Nita, apa yang kamu bilang ke Mirna itu terlalu menyakitkan. Tapi yang aku bilang itu fakta dan masuk akal kan? Aduh, perutku sakit banget. Bisa nggak aku istirahat duluan? Kalau gitu pergi dulu aja. Nggak boleh. Ingat ya, kita itu mau kompetisi. Nita, udah. Takutnya nanti dia pingsan lagi. Kamu itu aneh banget. Selalu aja ada keluhan setiap hari. Aku aja yang sering pepek keluar kota sehat-sehat aja. Fisik setiap orang itu beda-beda. Jadi biarin aja dia istirahat. Tapi kita satu-satunya tim yang mewakili kampus. Dan dia cuma menunda kayak gini. Ini soal kehormatan kampus. Kalau gitu mending diganti aja deh. Nita, topik yang kamu kumpulkan itu semuanya berantakan. Nita, bukannya sebelumnya udah dikoreksi semua. Aku tuh cuma namain beberapa ideku. Siapa yang tahu kalau Pak Guru nggak ngerti. Dan juga akan ada pemilihan ketua kelas lagi. Kenapa? Apa saya kurang baik? Gak perlu dijelaskan, saya tahu dan semua siswa juga tahu. Dia jadi ketua tapi nggak pernah memahami yang lain. Makanya kali ini aku mau milih Tasya aja. Kenapa kalian cuek banget sih? Aku kan lagi sedih. Kok kalian nggak ada yang menghiburku? Oh, orang rasional itu juga bisa menangis ya? Kamu nggak ngerti, kalau dikritik sama guru itu berarti kamu harus memperbaikinya, kenapa malah menangis? Ngomongin soal rasional, Pak Guru benar. Rasional Nita memang bagus, tapi terkadang
Empati itu jauh lebih dibutuhkan. Nggak ada kelas kan sore ini? Shopping yuk. Kalian aja ya, soalnya aku mau pakai waktu luangku buat belajar. Bukannya ini masih awal semester ya? Kamu berlebihan banget sih, jadi nggak asik tau nggak? Udahlah, biarin aja. Emang kalau dipaksa dia mau pergi. Dasar sok rajin, nyebelin banget sih. Teman sekamarku itu selalu mengomentariku. Wah, Tasya, kamu kelihatan cantik banget hari ini. Apalagi baju sama kalungmu. Aku beli baju ini di toko online, pilihannya banyak banget, termasuk kalung ini. Kalau kalian mau, nanti aku kirimin linknya ya. Pakai baju bagus-bagus, emang mau ngerayu siapa? Bener tuh, kita semua itu masih pelajar, ya harusnya fokus belajar. Pakai make up tebel banget, mau belajar atau mau caper? Kamu? Aku nggak kayak gitu. Tasya, kamu ngapain sih? Oh, maaf ya, aku kesulitan pakai lensa kontak. Dasar tukang pura-pura jadi orang dewasa. Aku nggak bermaksud gitu. Tasya, kamu itu masih mahasiswa, ngapain pakai lensa kontak? Terlalu berlebihan gak sih? Lalu, aku mulai mengubah diriku sesuai kata-kata mereka. Apa begini lebih baik? Gitu dong, kamu kelihatan masih mahasiswa. Kalau kayak gini, siapa yang mau denganmu? Kita putus. Kenapa selalu ada orang yang gak puas dengan apa yang kita lakukan? Kalau kamu gak bisa jadi orang yang sempurna di mata orang lain, maka jadilah seperti yang kamu inginkan. Seperti yang aku inginkan. Tasya, ini kamu kan? Kamu disebut wanita tercantik di jurusan kita. Tasya, kamu luar biasa. Kasih tahu aku dong rahasianya. Iya Tasya, ajarin aku. Aku juga mau. Kita harus pilih jalan kita sendiri. Ketika kita sudah menjadi cahaya, pencela itu juga pasti akan mencarimu.